warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alimil ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ustadz Solihin, Bapak Ustadz Fadlan, Bapak Ustadz Saripudin, Bapak Ustadz Huzaini, Bapak Ustadz Subhan, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Hadi Nur Hadi beserta para tokoh masyarakat RT 20 dan 19. Mudah-mudahan selalu dan senantiasa diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, keluarganya selalu dijaga oleh Allah, rumah tangganya selalu dilindungi oleh Allah, apapun usahanya mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan kesuksesan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak jamaah majelis malam Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pun sama kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita pun sama selalu diberikan keberkahan oleh Allah, berkah keluarga kita, berkah rumah tangga kita, berkah usaha kita, berkah umur kita, berkah semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah berikan, dengan kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, malam Jumat ini walaupun tadi hujan, subhanallah, jam 5:30 selesai, sudah rapi-rapi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang bersilaturahim pada malam Jumat ini. Kenapa? Karena selain jasmani juga butuh makanan. Betul? Jasmani butuh makanan apa enggak, Pak? Butuh. Jasmani butuh makanan. Bangun tidur sudah sarapan nasi uduk. Jam 10 sudah makan nasi. Jam 12 sudah ngopi. Jam 2 makan bakso. Jam 5 sudah makan nasi lagi. Jam 7 sudah makan somai. Pisang goreng makan. Kue makan. Mie makan. Bakso makan. Jasmani kita butuh santapan. Alhamdulillah. Ketoprak belum disebut. Ketoprak.
pagi-pagi makan ketoprak. Ayo silakan COD. Silakan yang pagi-pagi, gak usah kemana-mana. Tuh ada Pak Opik tuh, silakan. Susah gak ada WA nya bos, gak ada WA nya. Beliin HP deh bos, beliin HP. Jasmani butuh santapan. Kalau jasmani kita ini kenyang, insya Allah jasmani kita sehat. Maka rohani pun butuh makanan. Mana makanannya? Zikir. Mana makanannya? Duduk di majelis taklim, duduk di majelis zikir, baca yasin, baca tahlil, baca sholawat. Itu makanan rohani. Oleh karenanya jangan heran Pak, belum ngomong udah melirik aja sih. Ada orang tua, bukan laki-laki, orang tua yang sudah sepuh, yang jalannya sudah bongkok, yang batuk-batuk, yang jalannya juga sempoyongan, tapi alhamdulillah jamaahnya rajin ke musola, ngajinya rajin, berarti itu orang tua rohaninya sehat. Alhamdulillah. Mau marah dia nggak jadi. Tapi kita lihat anak muda sehat dia jasmaninya, tapi berat banget langkahnya ke masjid, sholat jamaahnya berat, baru nongkrong sedikit aja sudah nyeri cangkeng, kakinya sudah pegel, ngaji gak bisa tahan lama, usek-usek. Berarti itu rohaninya enggak, saya nggak ngomong loh, nggak ngomong. Oleh karenanya malam hari ini kita dapat santapan rohani melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan tidak menjadi halangan, hujan tidak menjadi rintangan, tetap hadir duduk di majlis malam Jumat. Siap hadirkan majelis Jumat? Siap ramaikan? Siap ramaikan? Siap ramaikan? Takbir! Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rezeki kita yang luas. Apapun hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan kajian tafsir Yasin kita yang tertunda 2 minggu yang lalu. Kemarin kita membahas bagaimana ketika seseorang jamaah, individu maupun bersama-sama halaqah, ketika membaca surat Yasin dengan hati yang khusyuk, dengan menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan hajat-hajat kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang selanjutnya waman qara'aha, siapa yang membaca surat Yasin bisubhi pada waktu subuh. Subuh jam berapa sekarang? Jam 4. Masih pagi, masih ngantuk. Jam 4 Pak, subuhnya jam 4. Tapi subhanallah enggak ngantuk, setengah 4 sudah dibangun kita. Alhamdulillahirabbil. Terdengar suaranya begitu ciri khas sampai ke RT 17, sehingga saya terbangun setengah 4 dengan wasilanya Bapak Subhanallah. Alhamdulillah. Ini harus dilestarikan yang makhluk yang begini. Ya kan? Iya, membangunkan subhanallah. Ini bagus. Terus istiqomah. Setiap jam setengah 4. Pahalanya bagi 2 sama dia kita. Kita dapat pahala. Saya bangun sholat tahajud, saya bangun sholat
Fajar berarti ente juga dapat pahala. Kalau RT 18 bangun semua, RT 20 bangun semua, yang laksanakan sholat subuh berjamaah, pahalanya ente semua tuh. Subhanallah. Iri nggak kira-kira Pak? Iri nggak Pak? Ustaz Soleh iri nggak? Iri. Besok jam 3 kita bangun. Ya, Ustaz Parno belum mau, kita bangun duluan. Udah buat mic kita sama dia. Subuh, habis wirid berjamaah, mau pulang ke rumah, mau di musola, ngapain? Membaca surat Yasin. Apa kata Rasulullah? Yakunu fi amalillahi ta'ala illal masai. Maka orang yang membaca surat Yasin, yakunu maka ada fi amanillahi, di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dari pagi sampai siang hari sampai sore hari, ketika kita keluar dari rumah kita masing-masing mau mencari usaha dunia, mencari uang demi untuk kebutuhan keluarga, akan dijamin, akan diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak usah khawatir dengan makhluk-makhluk Allah yang mau berbuat jahat, baik dari jin dan manusia yang membuat jahat, tidak akan. Kenapa? Karena kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin apa enggak? Yakin saya 100%. 100%. Tapi tetap kalau naik mobil hati-hati, jangan mentang-mentang baca Yasin, baca Yasin ini udah gak pakai rem, gak bisa Pak. Tetap kita harus hati-hati. Tapi kita ditanggung, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang mau berbuat jahat mental. Kenapa? Allah yang melindungi, bukan manusia. Kalau manusia yang melindungi ada lengahnya, betul? Gak mungkin 24 jam, gak mungkin 12 jam dia selalu standby, gak mungkin. Tapi kalau perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengutus malaikatnya, wahai malaikatku, lindungin itu jamaah majlis taklim malam Jumat yang baca Yasin habis subuh sampai sore. Kalau dia setiap harinya, berarti setiap hari perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau malam Jumat nikah pada Yasin sampai subuh, kita perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah setan jauh, pulang istri langsung ya. Gitu. Kan hadinya santai ya. Hadinya santai. Kenapa? Karena gak ada yang menggoda. Karena setan sudah dijaga, sudah dilindungi kita oleh Allah Subhanahu, dijauhkan dari kita, dari keluarga kita, dari anak kita, dari istri kita. Kenapa? Karena dengan wasilahnya kita membaca surat Yasin pada waktu subuh. Itu torekat kita kepada Allah Subhanahu, itu doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilahnya pembacaan surat Yasin. Oleh karenanya tergantung bagaimana hati kita, tergantung bagaimana keyakinan kita. Oleh karena kalau kita yakin, insya Allah yakin itu tidak akan mengalami kepada keraguan. Yakin kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Siap pada Yasin? Siap? Iya. Kapan? Subuh. Alhamdulillah. Berapa kali? 3 kali Yasin. Sadaqallah. Sampai selesai, maksudnya sampai selesai. Takutnya gagal paham nih kameramen. Kameramen takutnya gagal paham. Sesuai dengan acara yang kemarin. Oh Yasin karena mudah. Kemarin 41 sekarang 3. Yasin. Sudah kamu lagi langsung molor nih ya. Yasin. Kenapa? Saya tidur di sini nih. Aman dari gangguan orang lain, ditendang sama istri dia. Masuk ke rumah Pak, kalau gitu masuk ke rumah. Artinya dari awal sampai ayat 83. Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu bihormati surat Yasin, bibarakati surat Yasin. Kita minta kepada Allah, ya Allah, lindungilah majlis taklim malam Jumat ya Allah. Ya Allah, lindungi
lindungilah keluarga kami ya Allah. Amin. Ya Allah, lindungilah usaha kami ya Allah. Ya Allah, lindungilah perdagangan kami ya Allah. Ya Allah, lindungilah bisnis kami ya Allah. Allah yang melindungkan, insya Allah yakin kepada Allah gak ada orang yang akan berbuat jahat. Dengan hormatnya, dengan kemuliaannya surat Yasin. Saya yakin, percaya, alhamdulillah. Ini supaya kita lebih yakin lagi membaca surat Yasin. Ya kan gitu. Kalau kemarin kan masih datang apa enggak, insya Allah besok 500 orang yang datang. Amin. Nggak tahu aja nih, banyak yang datang nih. Kalau saya buka banyak yang datang ini. Langsung ke rumah saya, bagian aja belum datang. Wa bi ayyi buldatin idza tuliyat aw fusirat rafa'allahu ta'ala anhumul ta'ala anhumul bala wal qahta wal ghala'a wat ta'una wal waba'a wal marada bi hurmati. Dimanapun daerah, dimanapun wilayah, baik yang skala besar maupun skala kecil, artinya mau itu gang, mau itu RT, mau itu desa, maupun hanya perumahan nih, satu komplek rumah, artinya ketika daerah itu apa? Idza tuliyat, apabila dibacakan. Tuh. Kalau talak baca, tuliyat berarti dibacakan. Apa wa'au pusirat atau ditafsirkan. Yasin ditafsirkan, Yasin dibacakan, di itu negeri, di itu daerah. Rabballahu ta'ala anhum, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat anhum dari penduduk itu negeri, dari penduduk itu daerah, dari penduduk itu wilayah, dari penduduk itu RT, dari penduduk itu gang. Apa yang dihilangkan? Apa yang diangkat? Al-bala, bencana. Bencana akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang umpamanya tadi, ini namanya kodok itu, namanya takdir itu ada dua. Ada mubrom, ada mu'alak. Ada takdir yang tidak bisa dirubah, ada takdir yang masih bisa dirubah. Yang tadinya tertulis nih, tertulis ini ada bencana besar, tapi karena satu KSB baca Yasin, satu wilayah baca Yasin, satu majlis tadi malam Jumat baca Yasin, ini bencananya dihilangkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan macam-macam nih dengan majlis taklim baca surat Yasin. Ini kadang-kadang meremehkan. Betul nggak? Tapi subhanallah sangat luar biasa, kayak semangat terus. Siap, masih tidak? Mau lagi berapa nih? Udahan berarti ya? Hah? Oh berarti udahan jadi berarti. Ini kan patokannya Pak Ustadz Solihin saya mah. Kalau Pak Ustadz Solihin berangkat berarti udahan. Bala, bencana, malapetaka akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qahta, harga melambung. Wah, sekarang nih, harga melambung. Dengan kita baca surat Yasin, yang tadinya dia mau naikin jadi harga 11.000, gara-gara dia ngedengar baca surat Yasin, tetap harganya 10.000. Begitu kan Pak? Tidak naik, harganya tidak naik, harga melambung, tidak jadi. Kenapa? Karena para umat Islamnya, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu baca Yasin di itu daerah, di itu tempat. Ini kemuliaannya, ini keberkahannya surat Yasin. Bala diangkat, harga melambung diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Watta'un tuh, watta'un. Ta'un itu penyakit semper, Pak. Penyakit semper. Semper apa semper? Penyakit semper. Stroke. Tuh. Stroke, setrum. Begitu ngaji itu malam Jumat terus setiap hari. Kan begitu. Puasa terapi. Ngaji terus malam Jumat.
Ya pastilah orang bahagia juga dia nggak ngopi, zikir dan Bahagia. Nah, betul nggak? Nah, kalau kita bahagia nggak mungkin dong, nggak mungkin. Artinya ini selalu connect nih antara otak dengan hati. Artinya darah akan ngalir terus, nggak ada yang kesumpat, nggak ada. Orang bahagia kok ngaji, zikir, bahagia. Kotor hilang, tahun hilang, penyakit Hilang. penyakit semper yang disebabkan oleh tikus, penyakit pes. Ya, itu taun, Pak. Dulu kan taun itu menerjang para sahabat-sahabat Rasul yang meninggal dapat mati syahid. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tempat selalu membaca surat Yasin. Disurah lagi, ditafsirkan lagi surat Yasinnya supaya gampang dipahami. Ini hebatnya, ini keutamaannya baca surat Yasin. Wal wabah, nih wabah nih yang sedang melanda. Baca surat Yasin terus, ya kan? Insya Allah. Nggak perlu pakai masker lah. Insya Allah. Ya, nggak perlu pakai masker. Baca Yasin pakai masker gimana? Buka maskernya, nggak buat surat Yasin, Bu. Bukan dibuka. Kalau baca surat Yasin, Bu, dibuka. Kalau itu selesai lagi kan begitu. Dan banyak nih, jangan sampai gitu, jangan sampai kerumunan. Ini gara-gara, oh yakin lah, saya baca surat Yasin terus, kan begitu. Ini jangan sampai kerumunan. Ini alhamdulillah Pak. Lagi wabah dulu baru turun, subhanallah, nggak boleh dekat jarak, betul ya? Dekat-dekat nggak boleh, jangankan sama orang lain, sama istri nggak boleh dekat-dekat, bingung saya kenapa. Sama istri nggak boleh dekat-dekat. Ya Allah, kalau itu jadi undang-undang bingung kita kalau berhubungan, kalau dekat-dekat 2 meter, maka sepanjang apa gitu? Selang. Coba itu. Sepanjang datar gitu. Mungkin kan gitu. Makanya alhamdulillah pun bentuk penyakit ya dihilangkan, bukan hanya corona, bukan. Banyak penyakit yang lain. Oleh karena ketika kita dibacakan surat Yasin di itu daerah, kemudian ditafsirkan di itu daerah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat itu wabah. Ya Rabbal wal marad. Wabah hilang, penyakit semper hilang, penyakit macam-macam wal marad dan penyakit-penyakit yang lainnya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Dengan dihormatiha, dengan sebab kemuliaannya surat Yasin. Percaya Pak? Yakin enggak Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Baru kita masuk kepada lafaz surat Yasin. Ini baru masih belum. Saya akan selesaikan hari ini keutamaan-keutamaannya. Jelas ya? Masih siap dengerin? Siap. Masih siap? Siap. Bener nih? Bener. Belum minum macan ini. Disonang gepak di sini masuk langsung. Minum gak enak, masuk YouTube. Iya, saya kira kayak ini. Wa idza quri'at 'alal mayyit. Wa idza quri'at, apabila dibacakan 'alal mayyiti, atas mayit nih, orang yang meninggal dunia, kita bacakan surat Yasin. Apa pengaruhnya? Adakah pengaruhnya? Ada. Adakah efeknya? Ada. Adakah akibatnya? Ada. Apa akibatnya? Khafafat anhu adzabal qabri in kana min ahli adam. Maka siksa itu akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau itu mayit ahli siksa. Jikalau mayit itu ahli siksa, akan diangkat, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melayat, paling tidak kita baca surat Yasin. Itu mah mayit, jangan kita baca surat yang tanah, jangan. Ya. Ini ingat jenal nih, jangan baca surat tanah ini, baca surat Yasin. Datang satu baca surat Yasin, datang satu lagi temannya baca surat Yasin, datang lagi satu baca surat Yasin. Ringan itu siksanya jika dia punya dosa.
Dia ditentukan ahli siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Temannya datang, keluarganya datang, suaminya baca surat Yasin. Kalau yang meninggal mungkin dong, namanya kita cinta ya. Yang namanya kita selama 30 tahun, 40 tahun bersama, ini pasti nangis pasti meneteskan air mata. Nggak mungkin suami nggak nangis, pasti nangis sebelah mata mah. Mata yang kanan nangis, mata yang kiri lihat jahe bawang. Tahu nggak jahe bawang? Apa? Janda heran banyak uang, pasti nangis lagi. Nih, ketika istri ahli adab sudah diponis ahli adab, ketika suaminya baca Yasin, anaknya baca Yasin, keluarganya baca Yasin, khofapat, maka akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk alam barzah langsung datang sama malaikat. Yang datang bukan malaikat yang serem, Pak. Yang datang malaikat yang ganteng. Nah, yang mati bukan perempuannya, yang mati istrinya kan ganteng ke malaikat. Ini kenapa begini? Sedih. Gak usah mikirin, gak usah. Doain aja supaya panjang umur. Begitu aja. Doain supaya panjang umur. Ini mah contoh, Pak Don. Contoh langsung. Yang namanya di makam, yang namanya di kuburan itu kan bersama-sama berendeng, betul? Tapi antara satu dan yang lainnya berbeda, Pak. Walaupun berendeng kuburannya sama. Nanti saya mah dekat Pak Ustadz Saripudin. Kenapa? Pak Ustadz Saripudin mah ahli dalam agama. Baca Yasin terus, ngaji terus, pasti dia mendapatkan pahala. Enggak disiksa, dapat 5 kubur dari Allah SWT. Enggak bisa, enggak bakal kecepetan, enggak. Kenapa? Laksana begini, analoginya begini. Ketika bapak tidur di kasur bareng-bareng anak, istri, suami, mimpinya beda apa enggak, Pak? Beda nggak mimpinya? Beda, nggak mungkin sama. Istri mimpinya bagus, suami mimpinya dikejar-kejar tukang kredit lah. Beda itu. Itu gambaran ketika di alam barzah. Satu walaupun dempet beda. Oleh karenanya jangan lupa setiap malam Jumat bacain surat Yasin, kirimkan arwah. Ini bagus banget, alhamdulillahirobbil. Disebutkan arwahnya masing-masing. Ketika arwah kita ini ahli adab, yang namanya orang pasti punya salah, akan diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illa takunu fi wa illa, dan apabila dia nggak punya dosa sama sekali, ini orang suci, ini orang bersih, nggak punya dosa. Kenapa dia nggak punya dosa? Sekali lagi dia berbuat dosa, langsung dia sholat isya, dosanya hilang lagi. Habis isya dia ngomongin istri lagi, mau kemana? Mau ke Blok A, nggak taunya datang ke sini. Dosa itu saya, Pak. Sholat subuh hilang lagi dosanya. Habis subuh ngomong sama istri, beli sarapan, muter-muter dulu sampai jam 10 baru pulang, dosa lagi. Minta maaf sama istri. Kemudian kita sholat zuhur, hilang lagi dosanya. Berbuat dosa habis zuhur, sholat asar, hilang lagi dosanya, hilang lagi. Dosa habis asar, kita sholat maghrib, hilang lagi dosanya. Dosanya hilang, gak pernah berbuat dosa. Wafat dia, meninggal dia, berarti dia gak punya dosa. Baca Yasin itu rekannya, baca Yasin itu keluarganya, baca Yasin itu temannya. Apa takumu fi rauhi warahatan ziyadatan, maka akan ditambah kenikmatan kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kuburnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah nikmat kubur, enggak usah ragu-ragu. Nikmat kubur ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala yang nemenin kita nanti bidadari yang cantik. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Tergantung amal perbuatannya. Kata si yang cantik tadi tidur. Saya yang akan jawab pertanyaan malaikat. Kamu tidur aja sayang. Kamu tidur aja sayang. Kamu tidur aja sayang. Saya yang jawab. Dengar dia kira saya. Dia kan dengar soal.
Emang nggak di mana-mana Pak, nggak Ustadz kayak jamaah kalau dia perempuan begitu ya. Langsung aja. Nih, analogi ya begini, analogi nih. Kita berangkat nih dari sini ke Jawa, betul? Naik mobil sumber alam. Ya, naik mobil sumber alam. Kita naik bangku 01. Kita kan doa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudah-mudahan yang di samping saya bidadari cantik. Betul nggak? Ya Allah, pas dia naik, subhanallah, perempuan manis, cantik, wangi. Duduk di tempat kita langsung, alhamdulillahirobbil alamin. Dia langsung nanya lagi, Mas mau kemana? Demak. Haryanto. Lalu Mbak mau kemana? Sama. Udah ngobrol kali ya? Macet, kerasa apa enggak? Enggak. Enggak. Macetnya 15 jam. Kerasa baru 1,5 jam. Baru setengah jam macet. Kenapa? Karena yang nemenin wangi, cantik, tikungan, langsung banting. Nyenggol kita kan gitu. Ini namanya wanita yang sopan. Mohon maaf ya Pak ya. Saya nyenggol Bapak, lebih dari itu kenapa? Sampai sana 20 jam. Gak kerasa Pak, ya Allah. Kenapa bentaran banget, Pir? Bentaran macet lagi. Kenapa? Ya nemenin wanita cantik. Artinya ketika kita punya amal soleh banyak, rajin ngajinya, orang tua anak-anak kita, teman-teman kita selalu mengirimkan doa lewat pembacaan surat Yasin. Langsung kita bangun, ternyata sudah hari kiamat, ribuan tahun dimakaminnya. Kok bentaran banget ya, sudah hari kiamat. Tapi naik Haryanto. Kursi kita belum, masih kosong nih. Yang naik nenek. Yang naik nenek. Kita geser dikit supaya dia kagak duduk. Kita geser dikit, tangan kita kena gini. Bukan. Analoginya kan begitu. Karena kita lagi analogi kan ya. Nih, pas gitu, pas datang, Dek, mohon maaf, nenek mau duduk. Pak, ngapain? Dia bisa mana itu? Jogja. Nih, baru duduk, dia ngajakin ngomong. Nggak usah ngomong tiga-tiga. Sama nanti di akhirat juga, ayat gua sama di alam banda juga sama. Yang datang bukannya cantik, yang datang tapi subhanallah grandong lah tuh. Serem, lampir, gitu. Pas datang malaikat mau nanya, kata dia bukan dia yang jawab, bangun lo, tuh jawab pertanyaan. Kalau kita rajin ngaji, rajin zikir, rajin sholat, teman baca surat Yasin, subhanallah rasanya sebentar, rasanya sudah hari, padahal kita beribu-ribu tahun. Inilah kehormatan yang membaca surat Yasin. Oleh karenanya mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna al-qabra raudatan min riyadil jannah wa hubratan min hubratin niran. Surga ibadah, kubur itu gambaran daripada surga. Kalau kita mendapatkan surga di dalam kubur, insya Allah kita akan mendapatkan surga di akhiratnya Allah Subhanahu. Ketika dia dapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di gambaran daripada nerakanya Allah Subhanahu. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan kita senantiasa membaca surat Yasin, kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hajat kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.